Rajin sholat itu tidak menjamin orang masuk surga, dan rajin sholat itu tidak menjamin orang itu baik. Bodoh. Dan orang yang pertama kali menderita di akhirat ketika sudah masuk di kubur, yang pertama diperiksa bos, bukan puasa, bukan sedekah, bukan haji, bukan zakat, tapi apa yang pertama diperiksa? Sholat. Dalam hadis dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin, ketika seluruh pengantar sudah balik, maka datang malaikat. Yang pertama dia akan tanya, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Kalau orang baik sholatnya, dia akan berkata, "Mundur." Sholat berkata, "Kau mundur dasar. Sekarang saya yang jaga kau. Waktu kau hidup di dunia kau rajin jaga saya. Sekarang saya yang jaga kau." Tanya, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Sholat kita menjawab, "Allahu Akbar." Bungkar giling kepala. Ditanya lagi, "Man nabiuka, siapa nabimu?" Sholat kita menjawab, "Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad." Yang juga dengan Allah, ngaku kita beriman, ngaku kita Islam gampang. Yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang Islam. Pertanyaan Jumat ini, kalau begitu Ustaz, apa karakteristiknya? Apa tanda-tandanya? Apa berkas-berkasnya supaya kita diakui Allah sebagai orang berislam? Itu pertanyaannya. Subhanallah, Allah telah menyediakan jawabannya dalam surah Al-Fat ayat 29 ketika Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud ila akhir hayat. Kalau kalian mau mengaku diri sebagai Islam, ini 5 syaratnya. 5 syaratnya. 1. Asidda'u 'alal kufar, tegas kalian kepada orang kafir. Apa orang kafir dan apa itu tegas? Kafir menurut garis akidah kita, inna dina indallahil Islam. Islam is the single one, the true religion behind the God. Agama yang paling sempurna selain Islam, kafir. Agama yang paling diridai Allah adalah Islam. Lain Islam, maaf, sorry, tabe, kafireko. Itu akidah. Tidak boleh kita orang Islam mengatakan semua agama sama, semua agama di hadapan Allah sempurna. Iya, dulu sebelum ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isa betul. Sebelum ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Musa benar. Tapi setelah ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama terdahulu sudah kadaluarsa. Itu disebut akidah, tegas. Lalu apa yang dimaksud tegas dan kafir itu? Kalau tegasnya kita, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kok menurut agamamu benar, menurut saya agamaku benar. Ah, itulah yang disebut tegas kepada orang kafir. Insya Allah agama kita akan selamat dari rongrongan perang jihad. Insya Allah. Dek agama tu si musuh kita, insya Allah di Indonesia tidak akan terjadi. Tapi rongrongan akidah yang datang kepada kita apa? Budaya-budaya kekafiran. Dia rusak anak-anak kita dengan cara apa? Malu punya nama-nama Islam, malu mengakui dirinya Islam, malu berbudaya Islam. Tegas kepada orang kafir adalah karakter yang pertama. Yang kedua, ciri umat Rasulullah Muhammad SAW menurut Al-Fat ayat 29, ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Kepada non muslim akidah kita jelas, kepada Islam sesama muslim kita harus berangkulan. Apa yang mengingat kita, apa yang mempersaudarakan kita? Partai bukan. Apa yang mempertautkan kita? Pilpres bukan. Apa yang mempersaudarakan kita? NKRI bukan. Apa yang mempersaudarakan kita? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apapun partaimu, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kamu saudarakan. Apapun calon presidenmu,
Kau Islam, kamu saudara kami. Apapun ormasmu, kamu Islam, saudara kami. Keliru, bodoh, dan sesat kita hanya gara-gara pilpres kita baku musuh. Pilpres, pesta demokrasi. Namanya pesta, kita harus senang-senang. Tidak ada pesta Pak menakutkan. Saya kasih contoh pesta pengantin. Mana kita pilih pengantin Pak takut? Hati-hati kena aku batu. Tidak. Namanya pesta, kita senang-senang. Pilpres ini pesta, pesta demokrasi. Makanya jangan menakutkan. Jangan ceramah ditakut-takuti. Jangan dakwah kita takut-takutkan. Pilpres hanya sekali 5 tahun, maka bergembira. Ya, Nikita Mirzani menjadi tersangka. Selebritas Nikita Mirzani kembali terjerat kasus hukum. Kejaksaan Negeri Serang, Banten telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP dengan Nikita Mirzani sebagai tersangka atas kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Berawal dari unggahan di media sosialnya, Nikita Mirzani dilaporkan oleh Dito Mahendra yang merupakan kekasih dari artis Nindi Ayunda ke polisi. Nikita dilaporkan atas dugaan penghinaan serta pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik. Sebelumnya, Nikita pernah diperiksa selama 4 jam di Mapolresta Serang Kota sebagai saksi. Namun, Kejari Serang menyatakan telah menerima surat pemerintahannya dimulainya penyidikan bertanggal 14 Juni 2022 dengan Nikita Mirzani. Akhirnya, Nikita Mirzani menjadi tersangka. Selebritas Nikita Mirzani kembali terjerat kasus hukum. Kejaksaan Negeri Serang, Banten telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP dengan Nikita Mirzani sebagai tersangka atas kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Berawal dari unggahan di media sosialnya, Nikita Mirzani dilaporkan oleh Dito Mahendra yang merupakan kekasih dari artis Nindi Ayunda ke polisi. Nikita dilaporkan atas dugaan penghinaan serta pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik. Sebelumnya, Nikita pernah diperiksa selama 4 jam di Mapolresta Serang Kota sebagai saksi. Namun, Kejari Serang menyatakan telah menerima surat pemerintahannya dimulainya penyidikan bertanggal 14 Juni 2022 dengan Nikita Mirzani sebagai tersangka. Akhirnya